ditandatanganin. Jadi kesepakatan bersama. Internal itu poin-poin intinya apa? Satu, tidak boleh saling caci maki lagi. Setuju? Yang kedua, kalau pengikutnya atau keluarganya ada yang mencaci maki nasab orang lain, kelompok lain, bertanggung jawab untuk menasehati dan menghentikannya. Setuju? Yang ketiga, kita akan bekerja sama membuat tim skala besar untuk penelusuran nasab Wali Songo Jumadil Kubro ke atas. Setuju? Skala Asia Tenggara dan seperti yang kemarin kita bahas. Itu poin-poin internal. Poin-poin eksternalnya, kita akan dari hasil ini kita akan mengirim rekomendasi kepada pemerintah, tembusan kepada Presiden RI, Wakil Presiden, kementerian-kementerian terkait, yaitu Kemenak, Kemenristek, Kemendikbud, untuk MUI untuk ikut andil dalam pembahasan ini dan menjadi menakodai kami dalam penelusuran baik nasab Wali Songo dan juga pembahasan nasab Ba'alawi, sehingga konflik ini tidak diserahkan kepada kultural, tidak terjadi konflik sosial. Itu poin intinya. Nanti poin-poinnya per poinnya akan boleh dibaca, karena sebelum pergi kami butuh dukungan tanda tangannya itu sudah menghadiri. Begini, yang pertama oke, tapi yang kedua itu kan yang mana yang tidak disetujui? Yang kedua. Yang mana yang tidak? Artinya gini, penyelesaian masalah ini kan bukan ke ini, harus ke ahli, betul, ke nasabah. Apakah sedangkan pemerintah ini bukan ahli dalam bidang ini? Nah, pemerintah fasilitator, iya, artinya termasuk MUI pun bukan semuanya di bidang ini. Betul. Nah, itu ada bidangnya. Anak kira nggak usah terlalu jauh sampai ke situ. Ini urusan pembuktian ilmiah saja. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a fal ya, yang percaya enggak agar silahkan. Begini, si pemerintah ini sudut pandang panitia ya. Yeah. Keluarga besar. Agar pemerintah itu ikut andil memfasilitasi para nasabah-nasabah expert itu, sehingga tidak ada lagi celah untuk ta'an nasab di kemudian hari dan sifatnya nanti mengikat gitu. Mungkin boleh dibaca dah. Sebentar. Jadi ini maksudnya mau diputuskan apa belum selesai kan kita? Belum. Ya, ini kebutuhannya. Ane lanjut dulu. Oke, lanjut dulu. Nanti dibaca ya. Ane lanjut karena Ane setelah ini Ane malam ini ba'da Isya ada ceramah di Kalimantan Selatan, sehingga Ane harus ke bandara jam 4 lewat, Ane boarding. Maka Ane mohon izin setelah ini. Kita udah jauh-jauh kemari tapi yang punya tesisnya nggak datang, Bu ya. Ala kulli hal, ya. Jadi bicara soal yang disampaikan Tengku tadi. Masalah Syajarah Mubarakah kita kesampingkan. Berarti selesai ya, masalah Syajarah Mubarakah kita kesampingkan. Kemudian yang baru menyebutkan pertama itu kitab As-Samarqandi, ya, di abad ke 800-an akhir, ya, sampai ke belakang tuh yang menyebutkan banyak sekali. Tapi tidak ada yang menafikan, kita setuju. Tidak ada satupun kitab yang menafikan. Anda nggak bisa menunjukkan. Sedangkan nafi itu butuh dalil. Kita udah sampai kepada mukadimah itu. Nah, masalah bagaimana kitab nasab? Tolong jangan ada yang bicara dulu sebentar. Tolong yang di belakang. Nah, ini saya mau nunjukin supaya kita pahami ilmu nasab dari ulama ul ansab. Ini kitab Usul wa Qawaid fi Kashfi Mudda'i Syaraf wa Muzawwirin Nasab, karya Syekh Ibrahim bin Mansur, ya, yang dijadikan rujukan oleh Kiai Imad juga. Tapi sayang sekali, seperti yang tadi Gus Sofi mengatakan, lagi-lagi Kiai Imad setiap mengambil rujukan hanya sesuai yang dengan kepentingan dia saja. Yang di luar kepentingannya nggak dipakai. Nah, saya kasih di sini. Ilmu nasab, kama ya'lamuhul hudzaq, qa'imun ala iqrari riwayatil amudin nasab wa wathiqatihi li rabtil furu' bil usul fi dhilli syuhratihi bidzalika nasab. Lidzalika yarbitu katsirun minal hashimiyin wa ghairihim minal qidam ila al-yawm nasabahu bi usulihi allati fil qarnil khamis aw al-ashir ala riwayatil mujma'i 'alaiha min al-bait aw bil wathiqati, wa hadha maslaku huffazil Islam al-bari'ina fin nasab. Nah, jadi di sini kesimpulannya, ya, kata beliau, ilmu nasab ini dibangun di atas ikrar riwayatil amud. Jadi kalau udah ada nasabah meriwayatkan amud tersebut dalam bentuk ikrar, itu udah selesai. Itu udah selesai. Artinya dia sudah memverifikasi berarti. Dan walaupun itu di qarnil khamis, qarnil ashir, diikat nasabnya. Tapi dari nasabah meriwayatkan, berarti sudah terverifikasi. Ala hadza yubna ilmu nasab. Kecuali kalau amudnya itu ada ulama yang nas, ada ghairu mu'aqib, atau minas, anaknya perempuan, atau munqarid, ada yang nas inqirat, atau ibarat tufidu annahu la aqibalahu. Itu kan nggak ada. Sampai saat ini nggak ada ulama yang menafikan. Selama nggak ada ulama yang menafikan, kemudian ada ulama yang menyebutkan, berarti udah tidak diterima. Kenapa? Karena ilmu nasab mabniun ala riwayah. Kata beliau, saya bukan ngarang-ngarang. Laisati riwayah fadlan an wathiqati nasab syai'an muhdas aslan. Ini bukan sesuatu yang baru dalam ilmu nasab.
balin nasab qama ala riwayah. Ilmu nasab itu dibangun di atas periwayatan amud. Fahahiyah kutubun nasab al-mutaqaddimah. Nih beliau unjukin kitab-kitab nasab yang dulu. Ada nasab Quraisy. Itu dikarang oleh Mu'rij bin Amr. Itu tahun 195. Kemudian Jamharatun Nasab Ibn al-Kalabi tahun 204. Itu kitab nasab pertama. Dia nggak punya rujukan kitab nasab sebelumnya. Artinya sebelumnya itu mabni riwayah, selesai. Dan di sini beliau ngasih contoh ada 5. Qabul ulama wa iqrarihim li riwayat amudin nasab aw wathiqatihi. Ulama menerima riwayat amudun nasab dan wathiqah. Walaupun di atasnya ada yang nggak disebutkan. Saya kasih contoh di antaranya nasab nasab Ibn Hajar al-Asqalani. Nasab Al-Imam Muhaddits Qudwah Ibnu Khalil. Di sini disebutkan oleh Ibn Hajar nasab tersebut. Ya, di dalam kitabnya Durarul Kaminah bahwasanya huwa Abdullah bin Muhammad bin Abi Bakar bin Abdullah bin Khalil bin Ibrahim bin Yahya bin Abi Abdullah bin Abi Abdullah bin Faris bin Abi Abdullah bin Yahya bin Ibrahim bin Sa'ad bin Talha bin Musa bin Ishaq bin Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Aban bin Uthman bin Affan al-Asqalani tsumma al-Makki. Ini disebutkan amud nasabnya Khalil Abdullah bin Muhammad ila Amirul Mukminin Uthman. Disebutkan oleh Ibn Mulaqin, disebutkan oleh Al-Hafidz Taqiyuddin Al-Fasi, disebutkan oleh Ibnul Jazari, disebutkan juga oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Imam Dzahabi menisbatkan beliau kepada Uthman. Nggak ada yang menafikan, yang ada menyebutkan. Dan ini nasab diikrar oleh Ibn Hajar. Nah, tapi kalau dilihat amudnya ke atas ke Sayyidina Utsman, itu ternyata ada salah satu nama. Namanya Sa'ad dan abaknya Tolhah. Nasabnya tadi itu kalau ditarik ada nama Sa'ad, nama Tolhah. Itu lam tarid lahuma tarjamatun fi kutubun nasab wala tarikh wa tarajim. Nggak ada nasabnya di dalam kutubun nasab wala tarikh wala tarajim. Illa fi tarjamat Imam Khalil bin Abdullah bin Tariq Mu'asiri Ibnul Mulaqin wal Fasi, kecuali dari nasab orang yang zaman dengan dia, yang di atas-atas nggak ada. Nasab yang muasir dengan sezaman. Artinya ada beberapa nama yang dicari di kutub sumber sezaman nggak ada nama itu. Tapi kenapa nasab ini diterima? Karena ilmu nasab mabniun ala riwayatil amud. Dan ini udah mujma', dikatakan mujma' ahlul ansab seperti ini. Selama tidak ada yang menafikan dan ada ulama nasab lain yang itsbat, nasabah ya, saya bicara nasabah. Selama tidak menafikan dan ada nasabah yang mengitsbat, maka itu sudah diterima. Dan ini wahadhil qaidah kata beliau, a'ni babu qabuli riwayat amudin nasab wa wathiqatihi wa iqrariha muttaridatun 'inda ulama al-Islam. Jadi ini muttaridah nih. Qabul riwayat amudin nasab itu muttaridah 'inda ulama al-Islam. Wal amal 'alaiha fi qabul riwayah wal wathiqah minal mutaqaddimin wal mutaakhirin. Jadi itu diamalkan oleh ulama mutaqaddimin mutaakhirin. Talama lam yunkir 'alimun min ulama nasab. Selama tidak ada satu ulama nasab pun yang ingkar. Sekarang saya mau tanya, siapa nasabah yang ingkar nasab Ba'alawi? Tidak ada. Yang ada yang itsbat. Saya sebutkan tadi berapa nama? Mulai dari nama-nama tadi saya sebutkan banyak sekali. Jadi nggak ada. Yang ingkar tidak ada. Selama tidak ada yang ingkar, kecuali Imaduddin nama Murad Syukri. Murad Syukri muridnya Bani. Yang isbat itu siapa? Loh, tadi saya panjang lebar jelaskan. Iya siapa? Coba yang isbat itu Tu'min bin Syadqum, As-Samarqandi, kemudian dalam Tuhfatut Thalib, dalam Musyajjar Abu Alamah, kemudian Syekh Murtadha Az-Zabidi. Baca kitabnya. Loh, tadi dibacakan di awal, kok mundur lagi? Nah, maksud saya yang dibacakan itu dari tadi kesannya seperti ceramah. Coba dibaca. Bukan ceramah, Anda tidak mendengarkan. Mau ngapain saya ulang lagi? Saya saran Anda buka risalah saya yang sudah saya tulis atau rekaman yang saya sampaikan di BTV. Saya ingin antum membuka kitab. Kita kan kajian ini. Iya. Ayo kita jujur fair aja. Ya saya kasih contoh yang punya Robit. Tapi antum boleh. Baca 3 jajar, dia 3 jajar biar fair. Ya. Santai Ayo. Kiai, tenang. Coba. Syajar Abu Alamah. Nih saya kasih contoh di antaranya. Ya. Ini gambarnya dikutip oleh risalahnya Rabitatul Alawi. Rabitah sebenarnya udah ngejawab dan udah tuntas. Nah, Rabit Musyajjar Abu Alamah ini ulama abad ke-11. Tapi dalam ilmu nasab tidak disyaratkan harus sezaman karena di sistemnya verifikasi. Dan ini yang saya baca panjang lebar, Anda nggak ngerti berarti. Inilah yang belum kita sepakat, Tuan. Jadi antum pertama membeberkan kitab yang tidak sezaman dengan keberadaan Ubaidillah, ya kan? Sementara pada konsep ini kita memahami bahwa untuk terverifikasinya seorang yang bernama Ubaidillah harus ada ulama sezaman. Ya,
kitab yang sezaman itu. Nah, syarat itu dari mana? Ulama nasab mana yang menyebutkan? Baik. Gak ada ulama nasab menyebutkan syarat itu. Jangan bilang nggak ada. Terus riwayatul amut ini semuanya Al-Kafil Muntakhab. Ya, saya baca. Dibaca. Sebentar, sabar. Ya. Ini bahas berdasarkan istiqra tadi. Santai. Sabar Tuan. Ya, Tengku dibaca, silahkan. Oke. Oke. Ini biar fokus. Tengku akan membaca pernyataan ulama yang mensyaratkan itsbat itu harus ada kitab sezaman. Ya, silakan. Ya, pertama rujukannya dalam kitab maraji'nya adalah Asy-Syajaratut Thalibiyah. Ya. Sebentar dulu. Jangan kayak gitu, santai. Saya juga dengarkan antum baca tadi. Santai aja. Kita ini bukan mau berantem. Ya. Terus dalam kitab Al-Kafil Muntakhab itu disebutkan fayustaratu thubutun nasabi tahdidan bi arkani. Ya. Artinya persyaratan terhadap tetapnya nasab sebagai jalan untuk menentukan segala rukunnya nasab. Artinya itu adanya berapa? Ada 4 kategori. Ya. Yang pertama jihatu itsbatin nasab. Apa? Ada badan verifikasi nasab. Ya. Itu kan sudah ada. Oke. Terus yang kedua turuqun taqlidiyatun li itsbatin nasab. Ya. Yaitu metode tradisional untuk membuktikan keturunan seseorang atau nasab seseorang. Yang ketiga, apa aja turuk taklidiyah itu? Oke, baik. Turukun taklidiyah itu ada 3 cara. Ya. Ya. Di situ berlafadzkan auraqun wa suhukun qadimatun. Ya. Wa musajjaratun tufidu bi sihatin nasab. Udah selesai. Entar dulu. Terus, ya. Santai. Ya kan? Pertama, adanya manuskrip kuno dan kitab-kitab kuno, ya, serta pohon-pohon nasab yang memberikan faedah terhadap sahnya silsilah nasab seseorang. Ya. Yang kedua, tasdiqul wuqala ala sihatin nasab sawa'un minan nuqaba al-umumin au far'in. Ya, artinya apa? Pengesahan ahli nasab terhadap sahnya suatu nasab melalui para nakib-nakib atau cabang-cabangnya. Tentunya ketika kita bahas pada Ubaidillah, disinilah ini kan kita berbicara tentang Ubaidillah. Ya, di sini harus ada kategori yang seperti itu gitu loh. Ya, yang ketiga sima'us syahadah bisyuhud. Ya, mendengar keterangan saksi. Ya. Nah, siapa syawahid yang ada di zaman itu untuk supaya tidak terjadi adanya asumsi daripada pengisbat sebuah nasab. Karena syarat orang nasab, ahli nasabah, selain dia mampu kemampuan dalam bidang ilmu nasab, juga dia seorang yang siqah, orang yang saleh dan terpercaya dalam meriwayatkan sesuatu. Nah, ketika ada suatu nasab yang diisbat, namun ahli nasab ini tidak menunjukkan referensi dari kitab-kitab sebelumnya, ini menjadi masalah yang muskilah. Begitu. Dari yang syarat yang Anda sebutkan tadi, dari yang Anda baca itu mana? Sezaman, kemudian harus nasabah harus menyebutkan referensi. Ya. Dari yang Anda sebutkan tadi itu syaratnya mana? Baik. Dan itu turuk, salah satu dari 3 terpenuhi aja udah selesai. Baik. Ayo, itu Anda jangan masuk, ngarang, nambah, terjemah yang betul. Santai. Ya. Itu masuk dalam kategori at-tawatur, pembahasan dalam syarat selanjutnya, yaitu at-tawatur, asy-syahadah, asy-syuhrah wal istifadah. Ya, itu kaidah itu. Ya, makanya dengar dulu ya, saya bacakan. Jangan buru-buru, santai. Kopi. Iya, santai. Ya, lanjut. Aku ini bukan mencuri. Jangan dikejar terus, sakit kepala. 1 lawan 5 Antum mencuri masalahnya. nasab orang soalnya di Nafika. Ya, udah. Ya. Lanjut. Ya. Iya, tenang Tuhan ya. Syarat daripada tawatur ittifaqus syuhud jami'an ala silsilatin nasab fi awalihi wa awsatihi wa akhirih. Ya, ini persoalan ya. Sepakatnya semua saksi, artinya ahli nasab dalam hal ini menjadi syawahid ya,
untuk membenarkan silsilah suatu nasab melalui awalnya, dari awal nasab dia diisbat, wa awsatihi, dan pada pertengahannya, wa akhirihi, dan pada akhirnya sampai kepada Ubaidillah. Nah, ini ittifaqus syuhud, baru derajat nasab itu diakui. Nah, inilah yang dimaksud harus ada kitab yang sezaman. Itu referensi dari kitab Al-Kafil Muntakhab dan kitab tadi yang saya bacakan tadi. Coba minta kitab lengkapnya sini dan Gus Wafi. Silahkan tuntut aja. Silakan. Gini loh Tengku Kori. Ya, gini loh Kan Tengku. aku nggak kayak engkau orang kaya, Bang. Nah, aku Gini, orang Tengku, susah. gini, Tengku, Jadi gini, Tengku. beli kitab Ya, itu mahal. gini, Tengku. Cukup download sudah bisa jadi. Ya, Tengku, gini Ya, loh. ya. Tengku. Gini. saya lihatkan ya. Boleh ambil ke sana. Tengku. Biar dibaca. Enggak, itu izin di ini ya, dilihat oleh mereka. Ambil Kang. Yang tadi fi awalihi wa ausatihi. Bukan, itu bukan. Itu bukan keterangan beliau. harus ada kitab sezaman, bukan. Ya. Nah, beda. Nah, ini Konteksnya teksnya bukan begitu. seperti itu. Gini Tengku. Kalau mau membahas kitab, ya makanya di awal kan kita sudah memaparkan. Ketika Kiai Haji Imaduddin menulis kitab ilmu nasab, lalu beliau comot-comot di Google, ya, Aturbani itu di Google. Nah, setelah kita lihat, ternyata di bawahnya kan ada, untuk menetapkan nasab seseorang cukup menggunakan kitab yang 2 abad sebelumnya. Nah, Fil Kornel Maldia ini, gitu loh. Itu dalilnya Kiai Imaduddin itu. Apalagi yang mau ditanyakan? Jadi 2 abad sebelumnya menverifikasi, maka itu sudah cukup. Makanya di dalam kitab-kitab nasab ada namanya itu kaifiyatu thubutin nasab. Semua ulama nasab menggunakan lafal turuk. Nah, beda dengan syurut. Kalau syurut, 1 tidak terpenuhi, hilang semua. Tetapi kalau turuk, maka 1 kena semua. Kalau berkaitan dengan kitab, maka dari turuk yang disampaikan oleh semua nasabah hanya 1, nomor pertama, yaitu ayyuro khattun nasabah mauthuq bihi yu'rafu khattuhu wa yatahaqqaquhu. Cukup itu. Nah, kita kalau mau bahas Wali Songo, ya, sampean cari kitab nasabah yang mengisbat Wali Songo semuanya dari Ba'alawi. Ingat ya, semua kitab nasabah yang memverifikasi Wali Songo itu dil sebagai keturunan Rasulullah, nasabahnya semuanya dari Ba'alawi. Jangan, ya. Jangan, ya. Anda penonton jangan ikut-ikut, ya, Kiai. Jangan, Kiai. Jangan begitu, jangan buat aturan sendiri ya. Jangan bilang nggak apa-apa. Ini ada aturan. Jangan. Gus Wafi, mohon jangan melebar ke Wali Songo. Satu, karena keluar dari pembahasan. Yang kedua, sepengetahuan saya harusnya begitu. Iya. Tidak ada yang mengisbat nasab Wali Songo kecuali kitab Ba'alawi. Kalau ternyata ada kan nanti malu sendiri. Jangan begitu juga. Itu namanya gulu. Begini. Itu saja, saya minta 2 saja. Ya, jangan bahas Wali Songo, bukan pembahas utama. Dan jangan langsung klaim tidak ada selain Ba'alawi yang menulis nasab Wali Songo, ahli nasab. Saya kan belum selesai, Kiai. Iya. Nah, karena kalau ini menimbulkan reaksi ini Dzurriyyat Wali Songo. Makanya kan saya terusan kalimat dari saya, kalau ada, masya Allah. Iya. Kalau ada. Nah, itu kalau ada, masya Allah. Ini gimana penonton ini? Nanti di luar forum, silahkan. Oke. Ya, jadi begini, Iya, setelah ini. Nah, jadi kalau berkaitan, bahkan di dalam referensi yang dikutip oleh Kiai Haji Imaduddin lebih fatal lagi. Kiai Imaduddin ketika mengutip Google, di bawahnya tidak beliau kutip, padahal di bawahnya tertulis ahadu khotin nasabah. Lebih spesifik lagi itu. Salah satu saja ada nasabah yang mencatat, cukup, tanpa ada sezaman dan lain sebagainya. Itu dalilnya Kiai Haji Imaduddin. Maka dari itu berarti pada sore hari ini tesis Kiai Haji Imaduddin rungkat selesai. Dan saya mau ini terima kasih Tengku Kori, saya dikasih referensi baru sama antum ini untuk menguatkan bahwasanya apa yang dipandang oleh Imaduddin syarat sezaman itu nggak ada. Di sini disebutkan Al-Kafi bahwasanya definisi tanqasim itu nasab, darajat thubutin nasab wa tanqasim ila 4 darajat. Yang paling tinggi an-nasabus sahih. An-nasabus sahih itu huwa alladhi thabata bil bayyinati syar'iyyati sahihah bi syahadatis sama'i bil istifadah au khatti nasabatin thiqah au
iqrar abin bi ibnin, ini untuk nasab dekat. Walam yu'arad atau walam yu'arad minan nasabati bi bayyinatin aqwa. Jadi enggak ada syaratnya au itu takhir. Salah satu saja sudah cukup. Jadi ada khattun nasabah menjelaskan dari masa-masa itu ketersambungan nasab lalu udah selesai. Mereka sudah pakai metode verifikasi, tidak ada syarat sezaman. Loh, ini banyak. Tadi saya baca. Anda nggak ngerti berarti yang tadi saya jelaskan. Ilmu nasab mabniun ala riwayatil amud. Cek secara 1, 2. turun-temurun. Anda juga harus mengerti apa yang kami ajukan. Betul, Iya, saya dong. luruskan yang Anda ajukan itu Ada tidak nggak? benar Sekarang saya tanya, syaratnya. adakah kitab yang sezaman yang menyebutkan Ubaidillah? Ada nggak? Saya tidak tahu ada atau tidak. Tapi yang jelas tidak ada syarat itu. Enggak. Pertanyaan saya, Anda kan menafikan. Ada nggak syarat harus ada kitab sezaman Berarti sehingga yang tidak ada kalau dinafikan? sudah bergabungnya penetapan dengan penafian, maka wajib adanya bayinah. Lah iya. Ya, sekarang sekarang gini, kita Anda lagi kan tunggu pakai ilmu bayinah. nasab. Anda pakai ilmu nasab kan? Lah, iya. Nah, sekarang Anda ngasih saya ini kitab Iya. Anda loh. Iya, paham. An-nasabus shahih walladzi thabata bil Kitab baini ilmu nasab tasyariyati bukan au cuma satu. au khattu nasabatin thiqah Itu au nasab iqrar abin siapa walam yang yu'arad mana? dan tidak ada yang ingkar. Iya, mana? Yang pertama tadi. Au itu berarti salah satu. Iya, kan salah satu. Iya, kalau udah satu cukup. Stop. Yang salah satu itu adalah yang pertama itu secara manazil itu yang lebih didahulu. Mana ada? Au itu bukan tartib. Iya. Lo Anda belajar nahwu atau tidak? Au itu bukan tartib, Pak. Tartib, summa tartib. Iya, Au paham. ini bukan tartib, li takhir. Pilih salah satu. Takhir itu memilih. Iya. Oke. Ah. Ketika takhir dalam memilih, awal yang disebutkan dalam takhir itu juga menjadi verifikasi untuk dalil. Lah bagaimana sih? Terpilih satu terpilih sudah satu cukup. selesai. Iya. Oke, sekarang yang terpilih dari satu itu apa tadi? Khatun nasabatin thiqah. Khatun nasabah. Iya. Ayo. Ini. Loh, Saya baca dari tadi saya baca. semua rujukan itu ya tidak mempunyai data ke atasnya. Bagaimana menetapkan sesuatu yang tidak mempunyai Mana data syarat ke harus atas? harus kitab Kok sezaman? maksain Karena sampean? nasabah itu sistemnya sudah verifikasi Jangan ke atas. maksain. Tadi Ya udah. kita sepakat laulal isnad. Ya, kita sepakat Anda, tadi kamu. saya mau tanya sama kamu Tengku Kori. menuntut saya tadi dengan kata-kata Syajaratul Mubarakah. Dari Iya. mana sanatnya? Saya mau Saya tanya. taslim, mudah taslim. Iya. Sekarang Anda mudah nggak untuk taslim dalam menunjukkan kitab sanad yang sezaman? Saya mau tanya sama Tengku Kori. Kitab Tar dulu. kitab nasab paling pertama itu tahun berapa? Kitab nasab paling pertama 100 Hijri. 195 Hijriah. Iya, terserah itu menurut Anda. Saya punya kitab yang 100 Hijri. Ya udah. Oke. Kemudian juga tahun 195 itu kitabnya kemudian kitabnya Ibnu Kalabi yang Mu'tamad 204 Hijriah. Nah, itu dari tahun 204 dari tahun 190 mereka itu ngambil nasab referensinya kitab apa sebelumnya? Nggak ada. Karena itu pakai riwayatul amud. Dan tradisi riwayatul amud ini verifikasi nasab dari zaman ke zaman terus diupdate kitab nasab ini terus berjalan. Makanya tidak ada kitab yang syarat sezaman harus dengan sezaman. pengarang kitab itu, ya, yang juga tidak menyebutkan Ubaidillah sebagai anak Nabi Isa. Tidak menyebutkan, Artinya tidak menunjukkan kita- nafi. Oh, ntar dulu, tidak menemukan, tidak tidak ada, tidak menyebutkan, bukan berarti tidak ada betul, tapi hukumnya majhul. Saya mau tanya, tadi Oke. saya sebutkan banyak kitab-kitab nasab yang menyebutkan. Boleh nggak nasabah mengithbat sebuah nasab kalau dia tidak betul-betul tahu itu tersambung? Nggak boleh. Nah, tadi saya sebutkan tuh baik dari nasabah, dari tawarikh, dari sahabat, dari asanid. Sezaman dengan siapa yang dia sebutkan? Astagfirullahaladzim. Nasab ke atas tidak boleh diithbat kalau orang nggak tahu. Ya, nggak bohong. Kalau memang tidak tersambung, mereka yang lebih tahu saat itu. Dibuktikan. Mereka kenapa berani isbat? Buktikan pengetahuan tahunya dia terhadap Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Nah, nih, sekarang gini, Ada tunjuk. lagi. Anda belum jawab pertanyaan saya. Sudah saya jawab. Apa Mana enggak syarat ulama mensyaratkan harus kitab zaman? Dan ini Kalau- udah saya oke. jelaskan teorinya. Kalau begitu- tidak ada syarat kitab Baik. zaman. Kalau Ini Ibn begitu- Hajar al-Asqalani menerima satu nasab yang di atasnya ketika dicari ada nama yang nggak ketemu. Iya. Di sini dicontohkan 4 contoh. Saya nggak ada waktu buat memberikan satu persatu. Itu Syarat sezaman itu syarat dari Kitab siapa? Al-Kafil Mukhtasar. Kemudian nasabah ini apa Itu asal-asalan panjang ke semuanya bawahnya menyebutkan. dibahas. Panjang tuh. Ini dari ibarat pertama aja udah gugur. Terima kasih udah kasih saya tambahan referensi yang menguatkan kita. Jelas, kami
sudah memahami bahwa tadi pertanyaan saya tidak jujur dijawab. Pertanyaan tidak jujur salah dijawab. diluruskan. Ya, Silakan Gus Rumel. pertanyaan saya tidak jujur dijawab. Adakah kitab yang sezaman dengan Ubaidillah yang menyebutkan anaknya yang bernama Ubaidillah? Ya, Itu. tadi saya dengar sudah dijawab. Beliau mengatakan saya tidak tahu ada atau tidak kitab sezaman tadi ya. Tapi kata beliau, saya udah dijawab tuh, saya tidak tahu. Sekarang beliau tanya balik, mana ulama nasabah yang mensyaratkan harus ada kitab sezaman? Dijawab sama Teguh Muda Qori pakai kitab apa tadi? Al-Kafi. Ma'alimul Ansab, ya kan? Terus Nah, ibaratnya bagaimana? Boleh dibuktikan? Ya, sebentar. Ya. Jadi saya himpun dari ada kurang lebih 3 atau 4 kitab nasab. Dan semua semua kitab-kitab nasab itu pada akhirnya menjelaskan dawabit ilmu nasab. Oke. Ya. Langsung ibaratnya Sayyid boleh. Ya kayak ginilah yang adil kalau kita diskusi. Sampai Anda tahu aku kan sendiri ini, yang lain pada diam. Kiai, Tengku. Capek juga satu persatu kita bersilat. Sayyidina Husain jago juga silat. Tengku, gini Tengku. Syahid Biar tidak orang banyak. Biar tidak berkepanjangan Tengku, ya. Biar tidak berkepanjangan. Nasabah, para ulama nasab ketika mengatakan ada khotun nasabah, tidak ada ya. Ketika mengatakan khotun nasabah mausukun bihi, tidak ada terusan dari ibarat itu harus ada kitab sezaman. Dari tadi kita minta berapa menit yang lalu itu gak dibaca-baca. Oke. Setelah sekarang beliau ada katanya nih. Langsung, coba langsung. Sekarang gini aja. Coba. Segini aja. Iya. Ya. Dalam kitab Burqatul Musyikah. Langsung yang harus sezaman, ya. Sabar dulu lah. Santai. Ente kopi dulu. Aku capek juga lawan 5 orang. Aku ngerokok dulu ya. Oke, ini sudah mulai ke puncak ya, klimaks ya. Kenapa? Inti permasalahannya adalah syarat dari Kiai Imad. Saya ulangi ya, review ya. Harus ada kitab sezaman. Dari tim yang kontra, buktikan bahwa syarat kitab sezaman itu memang disyaratkan oleh para nasabah. Menurut tim kontra itu tidak ada nasabah yang mensyaratkan itu. Maka dilempar, kata beliau ada. Nah, kita dengarkan jawaban adanya. Gak ada. Oke, langsung yang kedua, yang ketiga nggak apa-apa. Kalau itu udah pertama, nggak ada. Langsung biar cepet. Ya, tepuk tangan dulu buat semuanya. Tepuk tangan dulu. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi yang saya sampaikan tadi itu kalau kita baca derajatun subutin nasab itu ke bawah panjang. Dia membahas dari itu dari poinnya udah bisa kita pahami, Pak. Sudah bisa kita pahami. Silahkan dibaca. Ya. Pada ending akhir ini, di titik akhir. Wa qubila binisqatil asli wa nassa alaihi bi ijma'il masyayikhin nasabin wal ulama'il masyhurin bil amanati wal ilmi was salahi wal fadli wa kamalil aqli wa taharatil maulidi. Aqulu wa hadha ta'rifun min furuqin baina as-sahih. Dibaca habis wal masyhur wal maqbul wa lam yaj'alha min darajati sahih wa huwa sulukun fin nasabi ba'din nasaba wa huwa sulukun ba'dan nasabati bainamal sawab wal aqrab li taharri lafzi syar'i wa ja'lus sahih fi kulli ma tahaqqaqat sihhatuhu syar'an. Artinya, tar dulu. Ya, artinya kitab sezaman. Ya. Gini kan saya sudah bilang tadi, pemahaman kitab sezaman secara lafaz itu jangan kayak Wahabi lah. Wahabi kalau bilang sesuatu harus ada tulisannya murni seperti itu, bukan begitu. Orang memahami nakal itu harus sesuai dengan sesuatu yang ada pada zaman itu. Bagaimana Anda memverifikasi seseorang ya dengan tidak ada informasi dari orang sezamannya? Oke, saya persingkat. Beliau mengatakan secara lafzi tidak ada ulama nasabah yang mensyaratkan. Tapi menurut beliau secara maknawi
atau mafhum beliau secara mantuk tidak ada, tapi secara mafhum ada. Menurut beliau dari pada bacaan tersebut. Bursatul Musyiqah. Bursatul Musyiqah juga berasumsi menetapkan Ubaidillah itu sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Iya. Coba Oke, aja udah kembali lagi. Oke.